Saat sidang keempat kasus guru honorer, Supriyani dituduh aniaya murid SDN 4 Baito kembali berlanjut, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Dalam sidang ini, ibu korban turut menjadi saksi. Dalam kesaksiannya ia menerangkan dugaan penganiayaan guru honorer ini. Sidang keempat berlangsung di PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, mulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Ibu korban menyebut kalau anaknya dipukul oleh sang guru, karena tak menulis saat diberi tugas. Dia sampaikan sambil menangis, kalau sudah dipukul sama Mama Alpa, kata korban saat dijelaskan ibunya saat persidangan. Mamanya Alpa itu siapa? Tanya sang ibu. Ibu Supriyani, jawab korban. Mas dipukul kenapa? Tanya ibu korban. Saya belum selesai menulis, jawab korban. Mas dipukul pakai apa? Tanya ibunya lagi menjelaskan saat sidang. Pakai sapu, singkat korban saat sang ibu membeberkan dugaan penganiayaan Supriyani. Ibu korban juga membeberkan sejumlah rekan korban sempat melihat dugaan penganiayaan sang guru. Dia sebutkanlah beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya, untuk memastikan kebenaran, katanya. Benar saja saat menanyai salah satu rekan anaknya kalau anaknya dipukul Supriyani, karena belum selesai menulis. Saya tanya abis lihatkah Dava, korban, dipukul sama ibu Supriyani. Rekan korban ini bilang iya lihat dipukul pakai sapu lantai, kata ibu korban. Saat sidang keempat, JPU menghadirkan 5 saksi terkait kasus guru honorer Supriyani aniaya murid SDN 4 Baito, di PN Andulo, Konsel. Sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi, yang memberikan saksi-saksi yakni guru yang telah di BAP kepolisian, serta kepala sekolah SDN 4 Baito. JPU juga terlihat membawa alat-alat bukti berupa sapu ijuk, serta baju yang diduga dipakai korban. Dalam sidang juga hanya 10 guru termasuk yang menjadi saksi yang mengawal Supriyani. FN, istri Aibda Wibowo Hashim mengungkap kondisi anaknya setelah diduga dianiaya guru honorer Supriyani. Diketahui, FN merupakan sosok yang melaporkan Supriyani ke Polsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kasus ini mencuat setelah FN mengungkapkan bahwa anaknya mengalami tekanan mental yang signifikan akibat situasi tersebut. FN menyatakan bahwa anaknya, yang secara fisik sehat, mengalami gangguan mental setelah insiden tersebut. Kalau secara fisik sehat tapi mental cukup terganggu semenjak ada ramai-ramai. Kenapa banyak orang? Kenapa saya dibawa ke sana dibawa ke sini? Kenapa tidak sekolah? Jika kata FN, dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 30 Oktober 2024. FN juga mengungkapkan bahwa PGRI Kecamatan Baito telah mengeluarkan surat yang melarang anaknya bersekolah. Menurut FN, surat tersebut berisi keputusan untuk mogok belajar bagi siswa TK, SD, dan SMP di Kecamatan Baito mulai 21 Oktober 2024. Kami merasa ada penolakan luar biasa dari PGRI Kecamatan Baito, tegas FN. Surat tersebut juga menyatakan bahwa siswa yang terlibat dalam kasus ini harus dikembalikan ke orang tua masing-masing dan tidak boleh diterima di sekolah manapun di Kecamatan Baito. FN menambahkan bahwa surat itu disampaikan kepada guru di sekolah dan ditembuskan ke Polsek Baito. Pengacara Supriyani, Samsudin berencana akan memindahkan guru honorer tersebut yang dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal tersebut disampaikan Samsudin ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani usai Camat Baito, Sudarsono Mangidi diganti Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya penasehat hukum, mempercayakan rumah jabatan Camat Baito, Sudarsono untuk menjadi rumah aman bagi Supriyani. Namun belakangan, Bupati Konawe Selatan mengganti Camat Baito Sudarsono dengan Kepala Satpol PP Konsel, Ivan Ardiansyah. Samsudin mengaku akan memindahkan Supriyani di rumah aman baru. Kami tim hukum akan menyiapkan tempat, jika tanya saat dikonfirmasi, Selasa, 29 Oktober 2024. Kata Samsudin, lebih kami sudah menyiapkan dan memfasilitasi rumah aman tersebut. Lebih kami akan memfasilitasi Ibu Supriyani untuk tempat tinggal sementara supaya aman, ujarnya. Sebelumnya, Surunudin Dangga mengatakan penggantian Camat Baito salah satunya karena tak melaporkan perkembangan kasus guru Supriyani. Selain itu, penggantian Sudarsono sebagai camat agar penyelesaian masalah antara Supriyani dan pihak keluarga yang diduga korban anak
Aibda WH dapat terselesaikan. Ibu Guru Supriyani bantah semua saksi anak yang hadir dalam sidang lanjutan di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Selasa, 29 Oktober 2024. Supriyani tetap teguh membantah tudingan menganiaya muridnya yang merupakan anak polisi. Menurutnya, tidak ada yang benar dari pernyataan saksi. Semua keterangan dari saksi anak, semuanya tidak benar. Memang tidak ada kejadian itu, jelasnya. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan menyebutkan harusnya anak-anak tak bisa dikategorikan sebagai saksi. Sehingga, dalam perjalanan sidang, para saksi pun tidak menjalani sumpah seperti orang dewasa. Selain itu, dalam keterangan para saksi di sidang tak sesuai dengan berita acara pemeriksaan atau BAP. Seperti masalah waktu pemukulan, di mana di BAP mengatakan anak seorang polisi tersebut dianiaya saat pukul 10 WITA. Sedangkan di persidangan ketiga ini disampaikan penganiayaan pukul 8.30 WITA. Sementara saksi anak lainnya atau saksi terakhir mengatakan tidak tahu, padahal saat di kantor polisi, mereka bersama-sama mengatakan pukul 10 WITA. Ibu korban turut menjadi saksi dalam sidang keempat kasus guru honorer, Supriyani yang dituduh aniaya murid SDN 4 Baito. Sidang keempat berlangsung di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, 30 Oktober 2024, mulai pukul 9 WITA. Ibu korban menyebut kalau anaknya dipukul oleh sang guru, karena tak menulis saat diberi tugas. Dia sampaikan sambil menangis, kalau sudah dipukul sama Mama Alpa, kata korban saat dijelaskan ibunya saat persidangan. Mamanya Alpa itu siapa? Tanya sang ibu. Ibu Supriyani, jawab korban. Mas dipukul kenapa? Tanya ibu korban. Saya belum selesai menulis, jawab korban. Mas dipukul pakai apa? Tanya ibunya lagi menjelaskan saat sidang. Pakai sapu, singkat korban saat sang ibu membeberkan dugaan penganiayaan Supriyani. Ibu korban juga membeberkan sejumlah rekan korban sempat melihat dugaan penganiayaan sang guru. Dia sebutkanlah beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya, untuk memastikan kebenaran, katanya. Benar saja saat menanyai salah satu rekan anaknya kalau anaknya dipukul Supriyani, karena belum selesai menulis. Saya tanya, rekan korban ini bilang ia lihat dipukul pakai sapu lantai, kata ibu korban. Saat sidang keempat, JPU menghadirkan 5 saksi terkait kasus guru honorer Supriyani aniaya murid SDN 4 Baito, di PN Andoolo, Konsel. Sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi, yang memberikan saksi-saksiani guru yang telah di BAP kepolisian, serta kepala sekolah SDN 4 Baito. JPU juga terlihat membawa alat-alat bukti berupa sapu ijuk serta baju yang diduga dipakai korban. Dalam sidang juga hanya 10 guru termasuk yang menjadi saksi yang mengawal Supriyani.